Ada orang, mohon maaf, salat. Masih ada bekas wudunya. Keluar airnya. Langsung dia jilat. Batal. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Nah, terima kasih banyak ya. Udah silaturahmi. Karena kalau orang bersilaturahmi itu keutamaannya memperpanjang umur dan memudahkan rezeki. Dan nanti habis ini jangan pulang dulu ya. Buka puasa sama saya. Ada yang mau nanya memang? Ada. Ya silakan. Saya Ustadz mau nanya dong. Kamu nanya, Ustaz jawab. Tunggu dulu. Nanya. Saya nanya juga dulu sebelum nanya. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Murni dari Bogor, Ustadz. Murni dari Bogor. Udah bawa oleh-oleh Bogor, talas Bogor. Ya. Jadi gini Ustadz, tadi pas saya lagi wudhu, saya gak sengaja menelan airnya. Kira-kira puasa saya batal gak Ustadz? Bohong Ustadz, sengaja dia mau haus. Hei, kamu aja kali itu mah. Julid banget sih jadi orang. Dengerin dulu. Kalau saya mau tanya dulu. Rukun wudhu itu ada berapa sih? 6. 1. Niat. 2. Muka. 3. Tangan. 4. Rambut. 5. Kaki. 6. Tertib. Jadi kalau berbicara tentang rukun wudhu, yang wajib wudhu, cuma yang kena wudhu cuma 4. Cuma air 4. 2-nya adalah niat sama tertib. Muka, tangan, sebagian kepala, rambut, lalu kaki. Kumur-kumur? Sunnah. Jadi hukum berkumur-kumur itu hukumnya sunnah. Ketika orang berpuasa, jangan gara-gara mau menyempurnakan lewat sunnahnya, lalu membatalkan yang wajib. Karena puasa itu batasnya di bibir. Batasnya di bibir. Semua yang di luar masuk ke dalam, batal. Hati-hati. Jangankan berkumur-kumur lalu masuk, ada orang, mohon maaf, salat. Masih ada bekas wudunya. Keluar airnya. Langsung dia jilat. Batal. Batal salatnya, batal puasanya. Kalau dia sedang puasa. Karena sengaja minum walaupun hanya setetes. Maka ketika orang macet di kendaraan, lalu tiba-tiba masuk waktu buka puasa, dia makruh kalau dia tidak buka. Maka boleh membatalkan dengan mengeluarkan air lidahnya, kemudian dia jilat, niat batal. Udah. Jadi kalau berbicara, batal nggak kalau orang berkumur-kumur, dia minum kumur-kumur itu, masuk 3 keluar 2, yang satunya mana? Jadi berarti yang satunya masuk dong, batal. Tapi kalau tanyanya, ulangi pertanyaannya. Tadi pas saya lagi wudhu, airnya gak sengaja ketelan. Sekarang, kalau ada kata-kata tidak sengaja, itu aman. Tapi kalau sengaja, itu batal. Tapi kalau tidak sengaja, tidak membatalkan. Maka ada baiknya kalau kita sedang berpuasa, yang kena wudhu ketika orang berpuasa cuma 3 salat kan? Kalau mungkin bisa saja 2. Duhur asar doang kan? Kalau subuh mungkin kita sudah ada wudhu, baru imsak. Kalau maghrib udah jelas persiapan juga. Jadi taruhlah 4 salat ini membutuhkan wudhu ketika kita berpuasa. Subuh, duhur, asar, maghrib. Karena kita mungkin berwudunya sebelum buka puasa kan untuk maghrib. Maka sebaiknya kumur-kumurnya diginian aja. Kok digituin? Apa Anda usah berkumur-kumur, Sas? Tetaplah seakan-akan kita berkumur-kumur. Karena kita jangan meninggalkan sunnah. Jangan pernah meninggalkan sunnah. Karena sunnah itu menambah pahala. Jadi ada baiknya, taruhlah kita berwudu, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kautsar. Ya Allah, mudah-mudahan saya mencium baunya surga. Nawaitul udu'ah. Ketika kita berniat di sini, muka. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengar perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Karena ketika kita berwudu, sebenarnya itu adalah cahaya buat kita. Wudu itu menyebabkan ibadah kita diterima. Sah tidaknya salat itu
Karena ada syaratnya. Syaratnya apa? Suci. Suci. Suci dari hadas kecil. Nah, jadi dalam hal ini wudu itu sangat penting. Wudu itu sangat penting. Nah, kategori pentingnya ini menyebabkan ibadah kita diterima. Tapi dalam hal ini kita berpuasa, kita mau ngaji, harus wudu. Kita mau salat, harus wudu. Tapi bagaimana dengan ibadah puasa kita? Apakah menghalangi kalau kita berwudu membahayakan puasa kita? Kalau memang membahayakan, maka yang dilakukan adalah kumur-kumurnya diginin aja. Bukan juga dihilangkan sama sekali. Karena bentar-bentar itu kan cuma sunnah. Jadi kalau begitu gak usah kumur-kumur kalau puasa. Nggak diginiin. Jadi buat semuanya jangan salah paham. Jangan salah paham. Karena sesuatu yang sunnah itu bisa menutupi kewajiban sesuatu. Contoh, salat subuh 2 rakaat. Tidak salat maka diganti salat yang tertinggal itu dengan salat sunnah. 1 salat fardu, 1 rakaatnya dibayar 70 rakaat salat sunnah. Jadi 2 rakaat 140. Kalau begitu menambah pahala jika berkumur-kumur. Tapi membatalkan puasa kalau masuk 3 keluar 1. Berarti 2 yang masuk. Itu pertanda maaf menyengaja. Kata-kata sengaja. Jadi kalau berkumur-kumur tapi tidak sengaja tertelan, maka tidak batal. Tapi kalau sengaja, maka bisa membatalkan. Maka yang membatalkan puasa, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Jikalau ada orang berpuasa tapi dia tidak sengaja makan, kelupaan. Woi, Ramadan, astagfirullahaladzim. Jangan, astagfirullahaladzim. Maka yang tadi masuk itu masih aman, tapi setelah diingatkan, lalu dia sadar, maka batal. Sama juga dengan ketika berkumur-kumur, lalu memasukkan air ketika dia berpuasa, tapi tidak sengaja masuk, maka aman puasanya. Tapi kalau dia sengaja, maka membatalkan puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un wa la fis samai was sami'ul alim. Ya Allah, lindungilah kami dari segala yang membahayakan yang ada di langit dan segala yang membahayakan yang ada di bumi. Ya Allah, lindungilah puasa kami. Lindungilah kami dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kami. Ya Allah, tuntun kami untuk senantiasa berada dalam keridhaan-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Saya Syafania di Kreasi Resep CDA. Gunakan CDA Premium Salmon Sausage. Rasanya enak banget, sehat lagi. Ditusuk sate, panggang, buat sausnya. Campurkan bawang putih, mayonnaise, chili sauce, mustard, lemon, garam, kaldu, gula pasir, kentang goreng, salad, salmon sausage barbecue ala CDA. Temukan resep menarik CDA yang lain di sosial media kami. CDA, ikan olahan bermutu.